Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik-baik di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hadis sebagai sumber pokok ajaran Islam. Yang pertama adalah pengertian hadis. Secara bahasa, hadis berarti jadid, lawan dari qadim yang artinya baru. Selain itu juga berarti qorib yang berarti dekat, yang belum lama terjadi. Juga berarti khobar yang artinya warta. Sedangkan hadis menurut ulama usul hadis adalah segala perkataan, segala perbuatan, dan segala takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum. Sedangkan pengertian hadis yang lebih komprehensif adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat diri atau sifat pribadi, atau yang dinisbahkan kepada para sahabat dan tabi'in. Selain kata hadis, ada pula kata sunnah. Menurut bahasa, sunnah berarti jalan yang dijalani, terpuji atau tidak, sesuatu tradisi yang sudah dibiasakan. Sunnah juga berarti lawan dari bid'ah. Barang siapa mengerjakan amalan agama tanpa didasari oleh tradisi atau tata cara agama, maka ia mengada-ngada atau membuat bid'ah. Selain itu, sunnah juga bisa berarti sebagai jalan hidup atau sirah. Oleh karena itu, sunnah Nabi berarti jalan hidupnya, dan sunnah Allah adalah jalan atau hukum Allah yang telah ditetapkannya. Dua kata ini yaitu sunnah dan hadis sering disamakan, namun ada juga yang membedakan. Salah satu ulama yang membedakan pengertian keduanya adalah Ibnu Taimiyah. Menurut beliau, hadis merupakan ucapan, perbuatan maupun takrir Nabi Muhammad sebatas beliau diangkat sebagai menjadi Rasul. Sedangkan sunnah lebih dari itu, yaitu sebelum dan sesudah diangkat menjadi Nabi atau Rasul. Jumhur ulama menyamakan arti sunnah dan hadis. Hanya saja ulama hadis banyak yang memakai istilah hadis, sedangkan ulama usul lebih memakai sunnah. Terlepas dari perbedaan pendapat yang ada, yang patut digarisbawahi adalah pemakaian kalimat apa yang datang atau dinukilkan dari Rasulullah. Dari definisi-definisi ini, kalimat ini mempunyai konsekuensi bahwa sunnah dan hadis adalah sahih karena datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Padahal menurut Hasbi dalam bukunya Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, tidak selalu demikian, karena ada pula yaitu hadis hasan, dhaif, dan bahkan ada pula hadis yang maudhu atau palsu. Nah, itulah. Lanjut, ini yang pengertian hadis yang lebih komprehensif, yaitu segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat diri atau sifat pribadi, atau yang dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Selanjutnya adalah dinamika perkembangan hadis.
Proses penyampaian hadis yang dilakukan oleh Nabi pada awalnya berlangsung secara alamiah dan apa adanya. Hal ini berjalan selaras dengan tugas beliau sebagai Rasul dengan para sahabat sebagai audiensnya. Seiring dinamika dan perkembangan zaman, kesempatan untuk menyerap segala hal yang dari Nabi juga mengalami perkembangan. Jika di masa awal Islam, sebagian besar sahabat bisa bersama menyaksikan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan Nabi. Hal semacam ini semakin sulit terjadi. Karena apa? Karena jumlah sahabat semakin banyak. Mereka tinggal di banyak tempat, dan sebagai akibatnya pengetahuan para sahabat berkaitan dengan hadis Nabi menjadi beragam. Ada sebuah hadis yang sekelompok sahabat mengetahuinya. Ada juga sebuah hadis yang sebagian besar sahabat mengetahuinya. Dan ada juga hadis yang hanya seorang sahabat yang mengetahuinya. Fenomena semacam ini telah menimbulkan persoalan tersendiri. Oleh karena itu, Nabi pun berinisiatif dan selalu mendorong para sahabatnya yang hadir dalam majelis beliau untuk menyampaikan apa yang mereka peroleh kepada sahabat-sahabat yang lain yang pada saat hari itu tidak bisa hadir. Dari dorongan beliau inilah yang kemudian lahir embrio salah satu cabang ilmu hadis, yaitu ilmu riwayah. Lanjut, dinamika perkembangan hadis mulai rumit ketika Nabi Muhammad wafat. Jumlah sahabat semakin banyak dan tersebar luas. Sementara pertukaran informasi dituntut lebih intensif lagi. Dan pada saat itu belum ada kitab yang standar yang dijadikan rujukan. Selanjutnya, saya lanjutkan pembukuan hadis. Kebutuhan terhadap pembukuan hadis semakin menguat seiring perkembangan masa dan penyebaran umat Islam. Dalam perkembangannya kemudian, hal ini mendorong Khalifah Umar bin Abdul Aziz membukukan hadis. Ini setelah Nabi wafat ya. Motifnya apa? Kekhawatiran akan punahnya hadis jika tidak ditulis dan dibukukan. Selain itu, pembukuan juga bertujuan agar hadis dapat dibersihkan dan diseleksi mana yang benar-benar berasal dari Nabi dan mana yang bukan. Karena nanti selanjutnya akan ada pembagian hadis, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu, seperti itu. Karena tidak bisa dipungkiri ada beberapa orang yang pada saat itu mempunyai dorongan, maka dia mengatakan sesuatu itu berasal dari Nabi, seperti itu. Padahal karena dia mempunyai keinginan tertentu, mempunyai kepentingan tertentu, mengatakan suatu kalimat tersebut adalah hadis atau sunnah, seperti itu ya. Nah, diseleksi sebelum dibukukan itu. Selanjutnya, hadis sebagai sumber hukum kedua. Nah, kenapa kok bisa hadis itu dijadikan sumber hukum yang kedua? Inilah alasannya. Di antaranya, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa kedudukan hadis terhadap Al-Quran itu adalah satu sebagai bayan tafsil, yaitu keterangan yang menjelaskan ayat-ayat yang mujmal. Jadi ayat-ayat yang mujmal dalam Al-Quran lebih diterangkan lagi dalam hadis. Selanjutnya bayan taksis, yaitu keterangan yang menentukan sesuatu dari yang umum. Nah, yang umum dalam Al-Quran dikhususkan di dalam hadis, seperti itu. Yang ketiga bayan ta'yin, yaitu keterangan yang menentukan mana yang dimaksud dari 2 atau 3 macam perkara yang semuanya mungkin
dimaksudkan. Yang keempat, as-sunnah kadang-kadang mendatangkan suatu hukum yang tidak didapati pokoknya di dalam Al-Quran. Yang kelima, as-sunnah dapat dijadikan dalil nasakh mansuh, yakni menentukan mana ayat yang dimasukkan dari ayat-ayat yang kelihatannya berlawanan. Nah, itu makanya Al-Quran itu menjadi sumber hukum yang pertama dan hadis sebagai hukum yang kedua. Inilah beberapa alasan menurut Imam Syafi'i. Selanjutnya, posisi hadis sebagai sumber hukum kedua. Nah, Al-Quran diterima secara qat'i, sedangkan hadis diterima secara dhonni. Yakin kalau Al-Quran itu, sedangkan hadis masih dalam prasangka, karena yaitu tadi seperti yang saya katakan bahwasanya terdapat hadis yang maudhu, yang palsu tadi, seperti itu. Yang kedua, hadis ada kalanya menerangkan sesuatu yang bersifat global di dalam Al-Quran. Nah, yang pertama sudah diterangkan dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan lagi di dalam hadis. Selanjutnya, dalam hadis sendiri terdapat petunjuk mengenai posisi hadis setelah Al-Quran. Jadi terdapat hadis yang mengatakan bahwasannya posisi hadis sebagai sumber hukum itu adalah setelah Al-Quran. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Disambung dengan diskusi di grup WA kita. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.